wabarakatuh. Saya Muhammad Rezeki. Kali ini kita akan belajar tentang tumbuhan tingkat rendah, di mana tumbuhan ini jarang kita lihat, tidak pada seperti tumbuhan yang sering kita lihat di sekeliling kita setiap harinya. Jenis tumbuhan ini menjadi jenis tumbuhan perintis yang mengawali satu kehidupan di tempat yang sebelumnya tidak pernah dihuni oleh tumbuhan yang besar-besar seperti yang kita lihat. Dan untuk selanjutnya, alangkah lebih menariknya kita belajar alam bersama sahabat alam kita nanti, Tawang Mangu. Jadi kita akan mengamati tentang jenis tumbuhan tingkat rendah seperti lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Oke, selamat mengikuti biologi tektonatur. Kabupaten Karanganyar, salah satu grojokan terbesar di Pulau Jawa, yaitu Tawang Mangu. Mungkin bisa lebih spesifiknya kita masuk, kita lihat lagi. Tawang Mangu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kecamatan ini ternama karena merupakan daerah wisata yang sangat sejuk. Tawang Mangu dikenal sebagai objek wisata pegunungan di lereng barat Gunung Lawu yang bisa ditempuh dengan kendaraan darat selama sekitar 1 jam dari kota Surakarta. Objek tujuan wisata utama adalah air terjun Grojogan Sewu setinggi 81 meter. Tawang Mangu berada pada areal pegunungan yang subur, oleh hutan dan perbukitan. Namun, demikian kota kecil ini telah terkenal di dunia mancanegara. Jadi hidupnya di tempat yang basah sehingga tubuhnya berstruktur. Ada juga yang hidup di tempat-tempat yang kering seperti kulit pohon yang atas tanah atau batu cadas seperti ini, sehingga struktur seperti ini bisa dilihat. Di dalam tubuh lumut hati terdapat alat penyimpan air sehingga dalam keadaan kering tidak mengakibatkan lumut mati. Lumut hati merupakan tumbuhan penutup tanah yang daunnya berbentuk seperti ini. Bahasa latinnya Hypatia.
ini saya menemukan lumut daun yaitu di daerah pohon yang agak lembab. Bisa saya ambilkan contoh. Ini contoh lumut daun seperti ini, bisa dilihat lebih dekat lagi. Seperti ini. Lumut daun tubuhnya itu berdiri tegak seperti ini, berwarna hijau, agak menumpuk seperti ini. Hidupnya di tempat-tempat basah, bisa di bagian pohon bagian luar. Hari ini saya sudah menemukan lumut daun, lumut hati, tapi dalam perjalanan saya belum menemukan lumut tanduk. Mungkin di daerah sana ada seorang kabupaten, saya bisa menanyakan. Selamat pagi Mbak, saya tadi sudah menemukan lumut daun, lumut hati, kemudian di daerah sini masih banyak jenis-jenis lumut yang mungkin bisa jelaskan. Kan keanekaragamannya sangat tinggi ya. Mungkin kalau masnya tadi di sana menemukan lumut daun sama lumut hati, mungkin nanti kalau kita lebih jauh ke sini bisa ketemu lumut yang lain, jenisnya bisa berbeda, bisa kita bedakan antara lumut hati sama lumut daun. Ini ketemu sama lumut daun yang seperti ini. Nah, lumut daun ini mempunyai ciri-ciri yang seperti ini. Nih bisa dilihat akar-akarnya itu rizotnya sangat kecil, terus daunnya itu bertumpuk-tumpuk dan memipih, sangat kecil dan tidak mempunyai batang. Daunnya ini bertumpuk-tumpuk sehingga dia menyerupai seperti batang, padahal aslinya ini tidak mempunyai batang. Kemudian kita bisa temukan di sini ada kapsulnya dan setanya. Sudah sangat terlihat sekali seta dan kapsulnya. Ini biasanya hidup di daerah yang kering. Bisa juga hidup di daerah pepohonan seperti ini. Bisa juga di batu cadas atau menutupi tanah. Di sini bisa menutupi permukaan tanah di sini. Tanah yang periodik, yang tidak subur. Ini daunnya kan ini bergerigi di pinggir-pinggirnya ini bergerigi, berkelok-kelok dan berbentuk seperti lembaran. Nah, di sini akarnya bisa dilihat ini akarnya itu masih berupa rizot yang sangat kecil. Nih. Sangat kecil sekali. Kemudian kita bisa bedakan ini ada antheridiumnya dan archegoniumnya menempel pada daunnya. Kami banyak menemukan jenis lumut, tapi terbatas pada jenis lumut hati dan jenis lumut daun yang menempel di setiap bebatuan sekitar dinding tangga Grojongan Sewu. Sedangkan jenis lumut tanduk akan menjadi petualangan kita selanjutnya untuk kita cari dibantu seorang konserver Grojongan Sewu, yaitu Mbak Rini.
yang mirip sekali dengan lumut hati. Yang berbeda itu sporofitnya. Dari zooidnya itu terletak di bagian ventralnya dan habitatnya itu di kelembapan yang sangat tinggi. Kemudian gametofitnya itu berbentuk talus dan sangat tipis dan lebar, dan di tepinya itu berlekuk-lekuk seperti lumut hati. Tumbuhan lumut berreproduksi baik secara seksual maupun aseksual. Pergiliran keturunan yang terjadi melalui seksual dan aseksual yang bergantian ini disebut dengan metagenesis. Metagenesis tumbuhan lumut diawali ketika kotak spora ngayung pecah dan mengeluarkan spora-spora yang telah matang. Dan jika spora tersebut jatuh di tempat yang lembab, spora akan berkecambah. Perkecambahan spora menghasilkan untayan seperti benang atau filamen yang bercabang-cabang yang disebut dengan protonema. Protonema membentuk kuncup yang dimana tiap kuncup menghasilkan tunas tegap mirip daun yang bercabang. Tunas tersebut adalah cikal bakal tumbuhan lumut. Antheridium yaitu organ kelamin jantan dan Archegonium adalah organ kelamin betina. Akan muncul di ujung atas tunas, selanjutnya dari Archegonium keluar sel ovum, sedangkan dari Antheridium keluar sel sperma. Dapat bersatu dengan perantara air, yang kemudian terjadi pembuahan yang menghasilkan sporangium. Sporangium adalah sel induk spora yang akan membelah secara meiosis untuk membentuk spora yang disimpan dalam sporangium. Jika lingkungan mendukung, kotak spora membelah, kemudian metagenesis pun berlangsung kembali. Baik, mungkin cukup kali ini perjalanan kita menelusuri Tawangmangu ini untuk mendapatkan jenis-jenis spesies lumut yang ada di daerah wisata Tawangmangu ini. Sampai berjumpa lagi di depan. Petualangan Anda bersama sahabat kami, apa yang bisa Anda temukan? Apakah Anda menemukan jenis lumut daun, Anda menemukan jenis lumut hati, dan Anda menemukan jenis lumut hati. Jadi apa yang pernah Anda lihat dan apa yang Anda amati di Tawangmangu merupakan jenis tumbuhan tingkat rendah yang menjadi tumbuhan bulbus, karena tumbuhan yang tidak bisa tumbuh seperti tumbuhan lumut daun yang Anda lihat. Dia tumbuhnya di sekitar pohon, dia tumbuhnya di sekitar tembok-tembok, yang dimana tumbuhan besar itu nggak bisa tumbuh, ya wajar, gitu kan. Kemudian jenis yang nggak bisa ditemukan di sana adalah lumut tanduk, karena jenis lumut tanduk itu merupakan jenis lumut yang populasinya sudah sampai tahun terakhir ini jarang ditemukan, karena habitatnya atau suhu yang dibutuhkan hampir sama, tapi ada beberapa kondisi yang tidak sama dengan jenis lumut daun dan lumut hati. Jadi kita agak jarang menemukan jenis lumut tanduk yang dijelaskan tadi oleh petualang kita dan oleh konservan kita hari ini.
kami dari kelompok 3 dan kerabat kerja mengucapkan salam dan terima kasih. Biologi back to nature. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.